Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas cara merakit amplifier plus subwoofer. Jadi kebetulan untuk kesempatan kali ini saya tidak sempat mengambil cara pemasangannya. Namun di sini akan saya jelaskan bagaimana caranya kita agar dapat membuat amplifier sekaligus dengan subwoofer agar suaranya tetap bisa jernih. Jadi tujuan amplifier ini selain dari output bagian stereo LR lengkap kiri dan kanan, sekaligus dengan subwoofer. Jadi untuk outnya juga di sini ada 3 out. Jadi 3 out. Ini bagian LR. Untuk jacknya ini soket spikon, jadi memakai soket spikon. Ini yang ketiga. Ini bagian subwoofer. Jadi untuk outnya itu 3, subwoofer 1, LR 2. Jadi 3 untuk outnya. Dan untuk inputnya ini bisa kita memakai 2 macam, memakai RCA atau memakai Akai. Nah selanjutnya untuk boxnya di sini jelas kita memakai bel HK 200. Jadi untuk boxnya ini sudah jelas memakai bel HK 200. Dan selanjutnya yang pertama bagian pokok, bagian intinya. Di sini untuk trafonya, kebetulan di sini memakai trafo second. Ini merek elektronik 10 ampere yang polnya sampai 32 volt. Jadi ini trafonya merek Tronic yang polnya sampai 32 volt. Ini kebetulan trafonya trafo second, trafo jadul. Untuk trafo itu bisa kita memakai yang 5 ampere tidak apa-apa, 10 ampere tidak apa-apa, 15 ampere juga tidak apa-apa kalau memang untuk bagian TR-nya yang bagus. Nah, langsung saja di sini untuk trafonya 10 ampere. Yang saya pakai untuk subwoofernya, bagian subwoofer yaitu bagian power supply untuk subwoofer. Power supply untuk subwoofer, untuk power supply-nya ini kita supply dengan 32 volt memakai dioda sisir. 32 volt memakai dioda sisir seperti ini. Pemasangan standar. Jadi pemasangan standar. CT ke CT, voltase ke dioda, out CT, pemasangan standar. Dan untuk powernya di sini memakai jenis OCL model lama. Ini powernya. Dan untuk transistor finalnya di sini memakai Toshiba 5200. Jadi sama seperti yang ini, Toshiba 5200, 2SC 5200. Ini memakai 4 set. Ini memakai 4 set. Jadi ini subwoofer memakai 4 set. Dan outnya yang ini, outnya yang ini, pemasangan standar. Selanjutnya bagian inputnya. Bagian inputnya untuk inputnya di sini kita memakai subwoofer controller circuit DMS 505. Jadi untuk preamp subwoofernya atau tune control subwoofernya atau modul subwoofernya ini memakai
jenis Platinum DMS 505. Dan di sini untuk pengaturannya ada frekuensi dan volume, hanya dua saja. Pemasangan standar. Dan untuk kontrolnya di sini, ini bagian volume dan ini bagian frekuensi. Ini volume, ini frekuensi. Kita tempatkan di bagian ujung. Selanjutnya untuk inputnya, input subwoofer di sini pemasangan standar langsung ke input luar. Jadi untuk inputnya di sini di paralel dengan input untuk LR. Jadi inputnya ini paralel, jadi double, kiri double, kanan double. Sobat bisa lihat ini kabelnya ada 4 untuk inputnya, yang 2 untuk LR, dan 2 untuk subwoofer. Jadi sini ada 4. Ini satu jalur itu berarti 2, subwoofer 1, LR 1. Jadi untuk inputnya di sini kebetulan stereo. Jadi untuk inputnya stereo, outnya 1. Pemasangan standar. Jadi bisa sobat lihat inputnya input standar. Selanjutnya ini masuk ke sini. Selanjutnya untuk tegangannya, di sini tegangan DMS 505-nya ini memakai plus 1, ground 1 atau CT min 1. Jadi 3. Ini kita ambil dari tune control. Jadi untuk tegangannya di sini kita ikutkan ke tune control, minnya dari kaki elko yang sebelah kiri dan plusnya dari kaki elko yang sebelah kanan. Jadi untuk tegangan DMS 505 bagian subwoofer ini, untuk tegangannya ini kita ikutkan di sini di tune control. Untuk bagian plusnya kita tempatkan atau kita sambungkan di plus kaki elko. Untuk minnya sama di min kaki elko di bagian bawah. Kebetulan ini sudah rapi. Dan untuk tegangan aslinya tentunya di sini saya ambil dari trafo 1 ampere 15 volt. Ini trafonya, pemasangan standar. Pemasangan dari 1 ampere ini, outnya 15 volt, saya pasangkan ke dioda langsung. Maksudnya pemasangan standar 15 volt kali 2 dan CT. Pemasangan standar. Dan setelah itu outnya di sini min dan plusnya salah satunya kita berikan ke DMS 505 untuk bagian input subwoofer. Sampai di sini mungkin cukup dipahami. Jadi untuk subwoofer, outnya yang ini ke speakon, powernya yang ini pemasangan standar, dan inputnya memakai modul subwoofer. Dan untuk tegangannya, untuk yang ini kita ikutkan ke tune control. Kita tempatkan di kaki elko plus dan min, pemasangan standar. Untuk subwoofer mungkin cukup jelas. Yang selanjutnya untuk bagian LR. Di sini yang pertama kita ambil yaitu power supply untuk bagian LR. Bagian LR untuk power supply-nya
ini memakai elko-nya agak kecil. Jadi di sini tadi saya lupa, ini untuk subwoofer elko-nya memakai 10.000 UF 80 volt untuk subwoofer, khusus untuk subwoofer. Dan untuk ini, untuk LR ini memakai 50 volt 10.000 UF. Jadi ini memakai 50 volt, 50 volt, yang ini 80 volt. Mikronya sama, UF-nya sama 10.000. Dan untuk voltasenya ini memakai 25 volt. Jadi kebetulan ini agak terhalang. Di sini kita pakai 25 volt untuk bagian LR. Jadi untuk bagian LR di sini kita pakai tegangan 25 volt. Pemasangan di sini untuk diodanya kita memakai dioda sisir. Diodanya sisir sama. Kebetulan yang tersedia ini dioda sisir. Nah, untuk tegangannya di sini 25 volt, pemasangan standar. Jadi min plus. Dan untuk groundnya, nah di sini sobat perhatikan untuk ground. Untuk groundnya di sini kita tidak langsung ke trafo. Jadi tidak langsung dari sini ke trafo. Ini kita ambil dari ground ke sini, ke elko yang pertama untuk bagian subwoofer. Jadi untuk groundingnya, CT-nya ini kita ambil ke elko power supply subwoofer. Nah dari sini ini langsung tersambung ke bagian CT, Jadi dari trafo untuk CT-nya ke sini dulu ke power supply subwoofer. Selanjutnya kita hantarkan atau kita sambungkan ke power supply untuk bagian L dan R. Nah mungkin untuk bagian power supply sudah dipahami. Bagian CT-nya, kalau yang ini subwoofer 32 volt, CT-nya standar. Nah kalau ini kita ambil dari 25 voltnya. Namun bagian CT-nya kita sambungkan tidak langsung ke trafo, tapi melalui kesini dulu. Nah di sini baru tersambung ke trafo. Mungkin cukup dipahami untuk bagian power supply. Kita teruskan ke bagian powernya. Dari sini, dari bagian power supply untuk stereo L dan R, power utama. Di sini kita pakai tentunya memakai Toshiba 5200. Cukup memakai 2 biji saja. Jadi kebetulan ini tersedia hanya 2 biji sebelahnya, satu set. Di sini kita pakai kiri satu set, kanan satu set. Untuk powernya di sini tentu saja OCL jenis lama. Jadi OCL jenis lama. Untuk power bisa gunakan sobat yang kira-kira cocok saja, terserah. Di sini pemasangan standar. Jadi tidak ada yang dirubah, standar. Untuk outnya di sini sudah kita lihat tadi. Untuk outnya ini. Untuk outnya L dan R. Dan untuk bagian grounding, tadi untuk bagian grounding yang bagian trafo sudah kita bahas. Dari trafo ke power supply yang pertama untuk subwoofer, lalu kita sambungkan ke power supply yang kedua untuk bagian L dan R. Sekarang untuk bagian grounding, di sini untuk subwoofer. Jadi untuk subwoofer tadi sengaja saya lewatkan agar perinciannya agar lebih jelas. Bagian grounding untuk bagian subwoofer ini pemasangan bagian min dan plus ini langsung ke elko. Jadi bagian min dan plus ini langsung ke elko. Nah untuk bagian CT-nya ini kita ambil dari PCB utama, PCB bagian L dan R. Jadi untuk bagian CT-nya sobat
Perhatikan, ini kita ambil bagian subwoofer, CT-nya kita ambil dari bagian kit yang ini, bagian mesin utama L dan R. Mungkin cukup jelas. Jadi bagian subwoofernya, bagian CT-nya ini kita tidak ambil dari elko ke sini, enggak. Jadi dari sini hanya dua saja, kita sambungkan min dan plus ke kit subwoofer. Ini sengaja saya tinggalkan tadi pembahasannya karena agar lebih terperinci untuk bagian pemasangan groundnya. Jadi bagian ground atau CT ini dari elko kita kosongkan. Untuk bagian subwoofernya kita ambil dari kit yang ini. Untuk bagian CT saja. Untuk L nya, untuk bagian min dan plusnya tentu saja langsung ke elko. Min plusnya langsung ke elko, ke PCB subwoofer. Sedangkan untuk groundingnya atau CT nya ini kita ambil dari PCB yang utama yang ini. Nah dari sini untuk CT nya, jadi untuk min plus dan CT nya PCB yang ini langsung ke elko. Jadi ke elko ini. Jadi kalau kita urut dari belakang, di sini untuk bagian CT dari elko, untuk bagian CT dari trapo ke power supply yang pertama subwoofer, terus kita sambung ke power supply yang kedua bagian L dan R, terus kita sambung ke PCB power utama bagian depan L dan R, terus groundnya kita sambungan lagi ke PCB terakhir yaitu PCB subwoofer. Jadi cukup jelas dari ground itu atau CT nya di sini kita ambil satu jalur dari trapo ke power supply subwoofer, ke power supply L dan R bagian mesin utama, terus kita sambungkan ke kit yang ini dan kita lewatkan, kita sambungkan lagi ke kit subwoofer. Ini untuk bagian CT. Dan untuk pemasangan di sini bagian L dan R-nya, outnya ini standar. Untuk inputnya, untuk input ini kita ambil standar ke tune control. Kebetulan tune controlnya ini memakai parametrik DMS 208. Di sini ada bass treble, middle, balance, volume, bass booster dan middle. Terakhir yaitu level. Ini untuk outnya berarti yang ini, dari out ini kita sambungkan standar ke power ini, L dan R pemasangan standar. Groundnya kita pasang semua, RR nya kita pasang semua, jadi tidak ada yang dirubah. Dan untuk inputnya ini untuk inputnya ini kita sambungkan ke input yang ini. Jadi inputnya ini bareng dengan input untuk subwoofer. Ini saya rasa cukup jelas dari pertama bagian ground, bagian output subwoofer, dan untuk kipas tentunya di sini untuk kipas, untuk tegangan kipas ini kita ambil dari sekunder trapo yang 10 ampere bagian belakang menggunakan 12 volt. Dan untuk LED di sini, LED ini memakai dioda memakai resistor 12K. Ini kebetulan 12K untuk R-nya. Untuk R-nya 12K. Min langsung, plusnya bagian
plusnya memakai 12K. Dan ini sudah saya tes, hasilnya alhamdulillah untuk hasilnya jernih. Dan untuk yang terakhir di sini bagian grounding body. Di sini untuk ground body di sini ini sudah tersambung di main soket Akai. Jadi ini sudah tersambung. Bisa sobat tambah lagi di sini memakai baut, tidak apa-apa karena ini sudah tersambung. Jadi untuk ground di sini tidak ada yang menyambung selain dari input Akai ini. Di sini dari trafo mula, di sini tidak ada yang menyambung ke body bagian ground atau bagian CT. Jadi tidak saya beri grounding langsung dari trafo apa dari kit. Ini tidak ada yang menyambung dengan ground. Ini kosong dari ground, tidak ada yang menyambung ke body selain dari soket. Nah, mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk sobat semua yang telah melihat video ini, dan saya haturkan terima kasih untuk sobat yang telah mendukung channel ini. Dan mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.